Sorotan lainnya, saudara, seorang remaja berusia 18 tahun tewas diduga tertembak oleh anggota Polsek Panakukang. Kejadian terjadi saat korban tengah bermain tembak-tembakan jeli di Jalan Todopuli, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, korban bermain tembak-tembakan bersama rekannya di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ibtu N yang keluar dari mobil membubarkan kerumunan dengan tembakan peringatan ke atas dan menangkap korban. Namun belakangan keluarga mengetahui korban meninggal di rumah sakit dengan luka tembak di bagian belakang dan meminta polisi mengusut tuntas karena selain luka tembak, korban juga mengalami luka lebam di bagian pipi. Saya masuk itu, Pak, saya lihat anakku itu mukanya itu bengkak semua anakku, terus itu di belakangnya itu di kepalanya itu darah. Jadi saya bilang, kenapa anakku bisa begini? Saya bilang, terus kecil anakku umur 18 tahun. Kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani, Pak, buka itu videonya anakku. Yang saya dengar-dengar orang, anakku katanya diseret-seret. Katanya diseret, dipukul. Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana bilang anggota Polri yang diduga melakukan penembakan terhadap korban telah diperiksa Propam dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari penelusuran sementara diketahui pistol tidak sengaja meletus saat Ibtu N berusaha mengendalikan korban yang meronta saat ditangkap. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si veteran tadi. Kemudian veteran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah kami sampaikan juga bahwa dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya sudah kami naikkan sidik perkaranya, dan yang bersangkutan Ibtu N sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tembak remaja di Makassar. Mengapa pelanggaran seperti ini bisa terjadi? Kita ulas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat petang. Selamat petang, Mbak Priska. Pak Yusuf, kalau polisi bilang tidak sengaja, nah sebenarnya dalam prosedurnya SOP-nya bagaimana aturan penggunaan senjata? Apakah perlu sejak awal menggunakan senjata hanya untuk membubarkan anak-anak ini saja misalnya? Ya baik, terima kasih. Jadi kita turut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya Ananda Bertrand ya. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Yang kedua, Kompolnas telah memberikan atensi. Tim Kompolnas sudah turun ke Makassar, akan melakukan pemantauan dan permintaan klarifikasi langsung, sekaligus akan mendalami fakta-fakta yang sebenarnya, akan ke TKP selain daripada meminta klarifikasi dari pihak kepolisian Polda Makassar dan juga Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar, apakah memang benar. Sementara memang kita sendiri telah mendapatkan potongan yang diduga itu rekaman CCTV, itu yang kita jadikan patokan di dalam pemantauan dan klarifikasi langsung. Jadi Mbak Priska, kami belum bisa menilai apakah ini ada pelanggaran SOP atau tidak, sementara fakta-fakta yang akan kita mintakan klarifikasi dan sekaligus dilakukan pendalaman itu yang akan menentukan sebenarnya ada peristiwa apa sampai diduga diduga penembakan ataupun disengaja ataupun tidak. Itu yang kedua, tentu
penting fakta dari hasil visum ataupun adanya otopsi nantinya, apa yang sebenarnya fakta di dalam tubuh almarhum, apakah memang ada bekas luka senjata api. Tapi sejauh yang kita dapatkan sementara dari penjelasan dari pihak Polres Tabes, tidak sengaja. Apakah memang benar tidak sengaja? Tapi sejauh ini kan sudah ada proses penyidikan. Nah, ada penyidikan yang itu sudah ditingkatkan menjadi tersangka dan diproses di Propam juga. Nah, semuanya ini kita kumpulkan, dan Kompolnas juga nanti akan melakukan pendalaman, bertemu kepada pihak keluarga korban, apa sesungguhnya yang dilihat dari pihak keluarga terhadap almarhum. Itu sangat penting. Jadi intinya Mbak Priska, Kompolnas perlu mendapatkan klarifikasi fakta-fakta yang ada dan dilakukan pendalaman, baru di sana akan dilakukan penilaian apakah ini diduga ada pelanggaran SOP atau tidak ya. Sementara kalau memang benar bahwa yang ada di tayangan potongan diduga rekaman CCTV itu ada main memang di tengah jalan, apakah itu mainnya memang dengan tembak-tembakan mainan, kalau itu memang benar bukan dalam bentuk tawuran, ya tentu sampai menggunakan senjata api apabila itu disengaja, maka itu terlalu sangat berlebihan. Itu sangat berlebihan apabila memang diduga sengaja. Nah, yang menjadi penting kan ini tidak sengaja. Bagaimana faktanya? Apakah senjata api itu di dalam genggamannya atau berada di sarungnya, tersentuh dan sebagainya? Ini fakta-fakta ini yang sangat penting. Nah, terakhir Mbak Priska, sejauh dalam pantauan Kompolnas sebenarnya penggunaan izin penggunaan senjata api sampai saat ini sebenarnya pengawasannya sudah sangat ketat. Tidak mudah sebenarnya karena kami sudah cek ke lapangan, maka mengapa ini di Polsek Panakukang bisa ada senjata api yang itu bagaimana pengawasannya. Sebenarnya sebelum peristiwa ini, karena saya baru dari beberapa Polres, Polsek, cukup ketat pengawasannya sejak ada peristiwa beberapa waktu lalu. Izin penggunaan senjata api bagi anggota itu sangat ketat. Ini mengapa ada? Ini menjadi sangat penting fakta terakhir. Ya, ini kan fakta masih kita tunggu Pak Yusuf. Tapi kan setidaknya kita tahu batasan-batasannya apa saja. Sebenarnya batasan excessive use of force, penggunaan kekuatan berlebihan itu seperti apa pengaturannya? Ya, itu kan penggunaan kekuatan itu kan sangat ketat tahapan-tahapannya. Ada himbauan dulu. Nah, itu pun kalau menggunakan senjata api kan peringatan tembakan ke atas. Itu kalau standar penggunaan kekuatan berdasarkan Perkap ya. Ada himbauan dulu, saya anggota kepolisian, kami minta saudara-saudari, Bapak Ibu, Ananda untuk meninggalkan diri dari tempat. Apabila terlihat membawa sajam harus ditinggalkan. Itu himbauan-himbauan yang paling dikedepankan, ya pendekatan humanis dulu. Himbauan persuasif itu kan pendekatan humanis. Itu tahap yang paling pertama. Nah, kalau kita lihat di potongan rekaman CCTV sementara memang tidak bersuara, ini yang perlu kita dalami, dan ini tentu perlu kita mintakan nanti bagaimana laboratorium forensik terhadap rekaman CCTV tersebut. Kita memang terlihat itu ada dipegang, cuman kan ini masih perlu pendalaman, sehingga apabila sekali lagi faktanya hanya bermain-main memang di tengah jalan, tidak menimbulkan sampai seperti tawuran, ya tentu apabila ada penggunaan kekuatan itu eksesif, itu sangat berlebihan. Gitu. Nah, jadi kalau dirangkumkan singkat, bagaimana sekarang Kompolnas mengawal kasus ini agar satu transparan, objektif, tidak ada yang ditutupi, betul-betul faktanya terungkap? Iya, yang paling penting kita memastikan proses yang sekarang kita dorong transparan dan akuntabel. Dari pihak keluarga korban mendapatkan akses penuh di dalam proses pengusutannya. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Baru kita dorong pihak Polrestabes
Makassar menyampaikan perkembangan apapun informasinya ke publik karena ini sudah mendapatkan sorotan publik. Nah, yang kedua, kita sendiri kan pada saat ini sedang di lapangan, sedang memantau langsung, sedang meminta klarifikasi langsung dan sekaligus melakukan pendalaman agar objektif apa sebenarnya faktanya baru kami berikan penilaian dan saran dan masukan. Tapi intinya untuk sementara Mbak Priska, proses yang sudah berjalan ini kita dorong transparan dan akuntabel. Kita akan nunggu pengungkapan faktanya, harus diawasi agar transparan, akuntabel. Yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan pertanggung jawab secara pidana karena ada nyawa yang hilang dalam kasus ini. Terima kasih Pak Yusuf Ya, Hashim. betul. Kita berikan rasa keadilan, itu yang kita pastikan. Terima kasih Pak Yusuf Hashim, Komisioner Kompolnas.